Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang alat kontrol yang terdapat di BFD asam akrilat dari propilen dan udara. Saya Fitri Sulistiana Masudi dari Sejarah Mawati. Saya Sultan Muhammad Fazrul. Pada tangki penyimpanan T01 yang berisikan propilen dipasang venting yang berfungsi untuk menjaga tekanan pada tangki agar tetap stabil pada proses loading dan unloading. Pada saat proses unloading, tekanan berkurang sehingga terdapat ruang kosong pada tangki yang menyebabkan terjadinya kontak gas dengan oksigen sehingga dipasang ban ketik yang di dalamnya terdapat gas inert untuk mencegah resiko kebakaran karena propilen termasuk bahan yang bersifat flammable. Tangki juga dipasang level indikator untuk mengetahui ketinggian cairan pada proses loading-unloading agar cairan yang diisikan tidak lebih batas tangki. Pada tangki penyimpanan air sebagai adsorben dipasang level indikator untuk mengetahui ketinggian cairan pada proses loading-unloading agar cairan yang diisikan tidak lebih batas tangki. Proses pembuatan asam akrilat menggunakan bahan baku propilen dan oksigen dari udara pada suhu 32 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, udara diumpankan ke filter untuk menyaring kotoran atau debu yang terbawa bersama udara. Setelah itu, udara dialirkan oleh blower menuju kompresor pada tekanan 1,2 atm agar tekanan gas meningkat dari 1,2 atm menjadi 4,9 atm. Pada unit kompresor dipasang pressure controller untuk mengendalikan tekanan gas yang setelah dikompresor dengan jenis pengendalian feedback dan aksi kontrol direct agar katup atau valve bisa tetap terbuka dan tekanan bisa dinaikkan sesuai set point. Setelah itu, udara masuk ke heater untuk memanaskan udara dari kompresor menuju reaktor hingga mencapai suhu 350 derajat Celcius. Pada heater dipasang temperatur controller dengan jenis pengendalian feedback dan aksi kontrol reverse agar jika suhu HE terlalu tinggi, laju alir steam dapat dikurangi atau sebaliknya. Selanjutnya, udara yang telah dipanaskan tersebut kemudian dialirkan ke reaktor. Pada pipa pengumpan menuju reaktor dipasang flow controller dengan jenis pengendalian feed forward agar laju alir yang masuk reaktor atau sebelum terjadi reaksi, laju alirnya tidak terlalu besar atau kecil dan sesuai dengan set point dengan menggunakan aksi kontrol direct agar laju alir pada reaktor meningkat maka laju alir feed juga ikut ditingkatkan. Propilen yang disimpan di tangki dalam bentuk cair pada temperatur 27 derajat Celcius dan tekanan 12,83 atm dialirkan menuju expansion valve untuk diturunkan tekanannya menjadi 4,9 atm. Kemudian dipanaskan menggunakan heater sehingga fasenya berubah menjadi gas pada temperatur 350 derajat Celcius. Pada heater dipasang temperatur controller dengan jenis pengendalian feedback dan aksi kontrol reverse agar jika suhu HE tinggi, laju alir steam dikurangi atau sebaliknya. Pada pipa pengumpan menuju reaktor dipasang flow controller dengan jenis pengendalian feed forward agar laju alir yang masuk reaktor atau sebelum terjadi reaksi, laju alirnya tidak terlalu besar atau kecil dan sesuai dengan set point. Aksi kontrol yang digunakan ialah direct atau laju alir pada reaktor bisa meningkat, maka laju alir feed juga ikut ditingkatkan. Komposisi reaktan yaitu propilen dan oksigen dengan perbandingan volume 1:2. Reaktan diumpankan ke dalam reaktor yang merupakan multitube bed reaktor dengan bantuan katalis molybdenum oksida. Reaktor yang beroperasi pada tekanan 4,9 atm ini memiliki dua zona perpindahan panas dikarenakan reaksi yang digunakan pada reaktor ada dua reaksi. Reaksi yang pertama harus direaksikan terlebih dahulu, setelah itu hasil reaksi pertama dioksidasi pada zona 2. Dengan adanya dua reaksi tersebut, maka reaktor dapat memproses reaksi tersebut dengan zona 1 dan zona 2. Zona 1 digunakan selanjutnya setelah melewati zona 1. Gas akrolein yang terbentuk menuju zona 2. Zona ini berproses
beroperasi pada suhu 346 derajat Celcius dan pada tekanan 1,49 atm. Pada zona ini, akrolein yang dihasilkan pada zona 1 dikonversikan menjadi asam akrilat. Konversi yang terjadi pada reaksi ini sebesar 97,50%. Reaksi yang terjadi pada zona 2. Karena reaksi bersifat eksotermis, maka digunakan pendingin berupa Browdrum A untuk mencegah reaksi melewati rentang suhu yang diizinkan, yakni 350 sampai 490 derajat Celcius. Karena reaksi yang terjadi bersifat eksotermis dapat menyebabkan overtemperatur, maka reaktor dipasang temperatur controller dengan jenis pengendalian feedback dan aksi kontrol reverse agar saat suhu reaktor terlalu rendah, laju alir downtime dikurangi, atau jika suhu reaktor terlalu tinggi, laju alir downtime ditambah. Karena reaksi yang terjadi bersifat eksotermis dapat menyebabkan overtemperatur dan memicu overpressure, maka pada reaktor dipasang pressure indicator controller agar dapat mendeteksi sekaligus mengontrol bila ada kenaikan tekanan yang tidak sesuai set point. Selain itu, dipasang pressure relief valve untuk membuang tekanan berlebih, dan tekanan berlebih akan dibuang menuju flare as. Gas reaksi yang keluar dari reaktor terlebih dahulu diturunkan tekanannya dari 4,9 atm menjadi 1,49 atm menggunakan expansion valve. Karena suhu yang tinggi yaitu 299,4 derajat Celcius dengan tekanan 1,49 atm, maka panas tersebut dimanfaatkan sebagai pemanas deheater yang berguna untuk memanaskan umpan masuk menara destilasi, sehingga gas keluaran reaktor suhunya berubah menjadi 269,4 derajat Celcius. Setelah didinginkan menggunakan cooler dengan menggunakan pendingin cooling water, sehingga suhunya turun menjadi 174,7 derajat Celcius. Karena belum mencapai suhu yang diinginkan, jadi didinginkan kembali menggunakan cooler, sehingga suhu menjadi 80 derajat Celcius. Pada cooler dipasang temperatur controller dengan jenis pengendalian feedback dan aksi kontrol reverse. Karena jika cooling water yang masuk terlalu banyak, suhu cooler rendah, maka laju alir cooling water dapat dikurangi atau sebaliknya. Gas keluaran reaktor yang telah didinginkan akan masuk ke water absorber lewat bagian bawah kolom, sedangkan sebagai penyerapnya adalah air masuk lewat bagian atas kolom. Pada pipa pengumpan gas menuju absorber dipasang flow controller dengan jenis pengendalian feed forward agar laju alir gas yang masuk bisa dikendalikan sesuai set point agar tidak mengganggu proses absorpsi. Pada pipa pengumpan air absorben dipasang flow controller dengan jenis pengendalian feed forward agar laju alir air absorben yang masuk tidak terlalu besar atau kecil supaya tidak mengganggu proses absorpsi berlangsung. Dan aksi kontrol direct jika flow air absorben meningkat, maka laju campuran yang diabsorb juga ikut meningkat. Di kolom absorber ini, asam akrilat dan asam asetat akan terserap sempurna oleh air dan keluar sebagai hasil bawah pada suhu 80 derajat Celcius dan tekanan 1,49 atm. Pada pipa keluaran ABS dipasang flow controller dengan jenis pengendalian feed forward agar laju alir yang masuk tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil dan tidak mengganggu proses destilasi. Aksi kontrol yang digunakan yaitu direct, di mana jika flow campuran meningkat maka laju cairan yang didestilasi juga meningkat, sedangkan hasil atas berupa gas sisa reaktan akan dibuang ke flare. Kemudian hasil bawah dinaikkan suhunya menggunakan heater sehingga suhunya menjadi 115 derajat Celcius. Larutan asam akrilat dan sedikit asam asetat yang terbawa pada suhu
115 derajat Celcius dan tekanan 1,49 atm diumpankan ke dalam sebuah menara distilasi untuk memisahkan asam akrilat dan air. Hasil bawah menara distilasi adalah produk asam akrilat dengan kemurnian 99,50%, sedangkan hasil atas sebagian besar air dengan sedikit kandungan asam akrilat dan asam asetat yang kemudian langsung dialirkan ke tangki penampungan. Pada bagian top MD dipasang pressure indicator controller dengan jenis pengendalian feed forward. Pada bagian top MD dipasang pressure indicator dengan jenis pengendalian feed forward agar tekanan di distilat dapat dideteksi lebih awal karena pressure dapat mempengaruhi titik didih pada MD. Dipasang juga PJ dengan jenis pengendalian feedback agar jika tekanan sudah melebihi set point, maka tekanannya akan dikendalikan agar mencapai set point. Aksi kontrol yang digunakan ialah direct, di mana jika tekanan di distilat meningkat, maka tekanan yang keluar juga meningkat. Hasil atas menara distilasi kemudian dialirkan menuju kondensor. Pada kondensor, untuk dikondensasi secara total dari uap menjadi cair. Pada kondensor, dipasang temperatur controller dengan jenis pengendalian feedback dan aksi kontrol reverse, karena jika cooling water yang masuk terlalu banyak, suhu cooler rendah, maka laju alir CW dapat dikurangi. Atau sebaliknya, hasil kondensasi tersebut kemudian ditampung pada akumulator. Pada akumulator dipasang level indikator dengan jenis pengendalian feed forward agar cairan pada akumulator dapat dideteksi ketinggian cairannya. Dipasang juga level controller dengan jenis pengendalian feedback, di mana saat level cairan di akumulator sudah mencapai batas, maka levelnya akan dikendalikan. Digunakan juga aksi kontrol direct agar saat ketinggian cairan pada akumulator sudah mulai penuh, maka cairan yang dikeluarkan juga semakin banyak. Pada pipa output akumulator, pertengahan menuju ke MD dan pertengahan menuju ke UPL, dipasang flow fraction controller dengan jenis pengendalian feed forward. Fungsinya untuk membagi laju alir yang akan diumpankan kembali menuju MD atau dialirkan menuju UPL. Jenis pengendalian yang digunakan adalah reverse agar cairan yang di dalam MD masih cukup penuh, maka cairan akan diumpankan menuju UPL untuk mengurangi jumlah cairan dalam MD agar tidak terlalu penuh, sehingga cairan yang akan direflux menuju MD dapat diumpankan menuju UPL. Pada bagian bawah MD dipasang level indikator dengan pengendalian feed forward agar ketinggian cairan pada bottom produk dapat dideteksi sebelum cairannya penuh, dan dipasang level controller dengan aksi kontrol direct agar jika level cairan pada bottom produk meningkat atau penuh, maka yang keluar juga ikut ditingkatkan dengan menggunakan jenis pengendalian feedback. Jika level bottom produk sudah mencapai batas, maka levelnya akan dikendalikan. Hasil bawah menara distilasi pada suhu 115 derajat Celcius dan tekanan 1,49 atm diturunkan tekanannya menggunakan expansion valve. Kemudian diumpankan menuju reboiler. Pada bagian reboiler dipasang temperatur controller dengan jenis pengendalian feedback. Jika ada gangguan, suhunya terlalu tinggi atau terlalu rendah, baru dikendalikan dengan aksi kontrol reverse. Jika steam terlalu banyak yang masuk, suhu reboiler tinggi, maka laju alir steam dapat dikurangi atau sebaliknya. Pada pipa output reboiler dipasang flow fraction controller dengan jenis pengendalian feed forward
Tujuannya untuk membagi jumlah laju alir yang diumpankan kembali menuju MD dan diumpankan menuju cooler. Selain itu, pada pipa pengumpan menuju cooler dan MD disertai dengan pemasangan flow controller dengan jenis pengendalian feedback dan aksi kontrol direct. Fungsinya untuk mengendalikan laju alir yang akan diumpankan menuju MD sebagai reflux atau diumpankan menuju cooler. Hasil bawah MD diturunkan suhunya menggunakan cooler sehingga suhunya menjadi 30 derajat Celcius. Pada cooler dipasang temperatur controller dengan jenis pengendalian feedback. Jika ada gangguan, misal suhunya terlalu rendah atau tinggi, akan dikendalikan agar sesuai dengan set point dengan menggunakan aksi kontrol reverse, karena jika cooling water yang masuk terlalu banyak atau suhu cooler rendah atau sebaliknya, maka laju alir cooling water dapat dikurangi atau ditambah. Kemudian produk asam akrilat dialirkan dan disimpan pada fase cair di tangki penyimpanan pada suhu 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Pada tangki penyimpanan dipasang level indikator untuk mengetahui ketinggian cairan saat proses pengisian agar cairan yang diisikan tidak melebihi batas tangki. Selain itu, dipasang venting untuk menjaga tekanan agar tetap stabil pada proses pengisian. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.